Halo teman-teman, kembali lagi di seri belajar UKM gratis, masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai fisiologi jantung, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara jantung itu bekerja. Pertama-tama kita harus tahu dulu kalau jantung itu memiliki susunan semacam susunan sarafnya sendiri, ya, yang disebut sebagai specialized conduction system of the heart, ya. Jadi dia bisa mengirimkan sinyal listrik sendiri untuk lokal di jantungnya saja, tanpa bergantung pada kelistrikan dari otak, ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu ada yang namanya pacemaker. Pacemaker yang pertama itu adalah sinoatrial node. Letaknya ada di atrium kanan, di dinding atrium kanan. Kemudian ada atrioventricular node, ya. Itu ada di atrium kanan, letaknya dekat dengan septum, ya. Nah, kedua node ini bisa membentuk irama jantung, ya. Jadi kedua node ini akan mengeluarkan sinyal-sinyal listrik yang menentukan seberapa cepat jantung itu harus berdetak. Selain dari kedua node ini, secara anatomis kita bisa melihat, ya. Pertama, ada sinoatrial node di atrium kanan sebelah kanan atas, lalu dia bercabang jadi ada intranodal pathway, ya. Itu semacam jalur penghubung antara SA node dengan AV node, ya, sesuai dengan namanya internodal pathway, dan ada interatrial pathway, ya. Jadi sinyal listrik dari atrium kanan bisa sampai ke atrium kiri oleh jalur yang disebut interatrial pathway. Lalu tadi sudah saya sebutkan, ya, ada AV node. Nah, di bawahnya AV node itu ada bundle of His, ya. Bundle of His ini tadinya satu, kemudian bercabang menjadi bundle of His yang cabang kiri dan bundle of His cabang kanan, ya. Selanjutnya bundle of His ini akan terus sampai ke dinding jantung, bercabang-cabang membentuk Purkinje fiber atau serat Purkinje. Nah, bagaimana aliran listrik di jantung itu mengalir, gitu, ya? Bagaimana penghantarannya? Pertama itu dari SA node dulu, kemudian dari SA node ini kelistrikan akan dihantarkan melalui interatrial pathway ke atrium kiri. Dari SA node juga ada listrik yang dihantarkan ke atrium kanan itu sendiri, dan ada yang melalui internodal pathway menuju AV node. Dari AV node itu dihantarkan ke bundle of His, ya, melalui kemudian masuk ke dalam septum jantung menjadi bundle of His cabang kiri dan kanan, lalu bercabang-cabang menjadi banyak cabang di dinding jantung yang disebut Purkinje fiber atau serat Purkinje. Nah, tadi kita sudah bahas kelistrikan jantung. Setelah jantung itu dialiri oleh listrik, otot-ototnya itu dapat berkontraksi sehingga darah dapat dialirkan. Bagaimana aliran darah di jantung? Kita review sebentar, ya. Pertama, darah masuk dari vena cava superior dan inferior ke atrium kanan. Kemudian melalui katup trikospid ke ventrikel kiri, lalu melalui katup pulmoner ke arteri pulmonalis, ya. Lalu masuk ke paru. Dari paru, darah itu akan masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri, lalu ke katup, melewati katup mitral, ke ventrikel kiri, melalui katup aorta, dan masuk ke aorta, sebelum diedarkan ke banyak bagian dan organ-organ di tubuh. Nah, untuk lebih detailnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, pertama ada yang disebut sebagai passive filling, ya. Jadi pengisian pasif pada saat ventrikel dan atriumnya sedang diastol. Jadi pertama-tama otot-otot jantung ini kan berelaksasi nih, belum kontraksi, ya. Jadi otot-ototnya melemas, ya, baik otot atrium dan otot ventrikel. Lalu darah dari tubuh maupun dari paru itu otomatis akan masuk nih ke atrium kiri dan atrium kanan, karena tadi kan dia berelaksasi, ya. Tekanan di dalam jantung itu lebih rendah, jadi darah masuk begitu saja.
Sama karena ventrikelnya itu juga sedang berelaksasi, darah juga langsung masuk saja mengisi ke ventrikel. Jadi ventrikel dan atrium sama-sama terisi di tahap passive filling itu. Lalu atrium jantung berkontraksi sehingga darah di atrium itu masuk ke ventrikel. Ventrikelnya masih dalam keadaan relaksasi, teman-teman. Ini yang disebut dengan fase atrial contraction. Dan kedua fase ini, baik passive filling dan atrial contraction, itu disebut ventricular filling, ya, karena sama-sama mengisi ventrikelnya, baik secara pasif maupun kontraksi dari atrium. Lalu jantung masuk ke tahap isovolumetric ventricular contraction, ya. Pada saat isovolumetric ventricular contraction ini, ventrikel berkontraksi, ya, atrium masih dalam keadaan relaksasi, sehingga darah dari ventrikel ini berusaha dipompa untuk keluar melalui aorta dan arteri pulmonalis, tapi tekanannya belum cukup untuk membuka katup. Sementara itu, katup trikuspid dan katup mitral itu tertutup, teman-teman, ya, karena dia arahnya kan tadi dari berlawanan, ya. Sekarang darahnya di ventrikel berusaha masuk ke atrium, katup-katup ini tertutup. Gitu. Nah, kenapa disebut isovolumetric ventricular contraction? Karena pada fase ini ketika ventrikel berkontraksi, darah itu belum ada yang keluar dari ventrikel. Jadi volume darahnya masih sama seperti ketika sebelum ventrikel berkontraksi. Makanya disebut isovolumetric. Lalu jantung masuk ke tahap ventricular ejection. Ya, jadi darah keluar, ya, atau disebut juga ventricular emptying, di mana katup yang terbuka itu adalah katup pulmoner dan aorta, sehingga darah bisa keluar. Sementara itu katup trikuspid dan katup mitral itu masih tertutup. Lalu jantung masuk ke fase isovolumetric ventricular relaxation. Jadi ventrikel ini berrelaksasi, ya, tapi belum terisi oleh darah. Kira-kira kenapa, teman-teman? Ventrikel di sini walaupun sudah berrelaksasi belum terisi oleh darah karena tekanannya masih lebih tinggi dibandingkan tekanan di atrium. Nanti ketika ventrikel ini sudah berrelaksasi sampai tekanannya di bawah tekanan di kedua atrium, dia akan masuk ke fase passive filling, di mana darah masuk dari atrium ke ventrikel, gitu, dan seterusnya, ya. Teman-teman juga tadi perlu memperhatikan, ya, bagaimana katup-katup jantung ini bergerak, gitu. Ketika passive filling dan atrial contraction, itu terjadi pengisian ventrikel, di mana katup atrioventrikular atau trikuspid dan mitral ini terbuka, tapi katup pulmoner dan aorta tertutup, ya. Katup atrioventrikular terbuka, pulmoner dan aorta tertutup. Lalu fase isovolumetric ventricular contraction adalah fase di mana semua katup itu tertutup dan ventrikelnya berkontraksi. Fase ventricular ejection itu fase di mana katup atrioventrikular tertutup dan katup pulmoner serta aorta terbuka. Dan fase isovolumetric ventricular relaxation adalah fase di mana katup aorta dan pulmoner tertutup, katup atrioventrikular tertutup, dan ventrikel mengalami relaksasi. Kenapa penting untuk mengetahui katup mana yang sedang terbuka dan tertutup? Karena ini ada kaitannya nanti dengan bunyi jantung.